Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Engkau Tuhan. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya oleh sebab gadamu dan tongkat-Mu. Itulah yang menghibur kami Tuhan. Engkaulah tempat pengungsian kami dalam kesesakan. Engkau sangat-sangat terbukti. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini kalau kami boleh lagi datang di hadapan hadirat-Mu. Hati kami tenang, teduh di dalam Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah tempat perteduhan kami, menara kekuatan kami, perlindungan kami. Engkau yang dapat kami andalkan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami sambut berkat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tanpa berbuat apa-apa sekalipun, ketika kita datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan, Dia akan memberikan kita perlindungan.
Saudaraku, bahkan justru Tuhan murka kepada Israel ketika mereka berlindung kepada Asyur, ketika mereka berlindung kepada bangsa-bangsa lain, ketika mereka berlindung kepada Aram. Saudaraku, Tuhan mencari orang-orang yang ingin berlindung kepada Dia, dan Tuhan bahkan menolak orang-orang yang mencari pertolongan pada kekuatan-kekuatan Mesir, pada kekuatan bangsa Aram. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mana yang seperti Dia, yang begitu melindungi kita, yang begitu memproteksi umatnya ketika Dia mencari umatnya dan umatnya lari kepada bangsa yang lain. Dia marah, dia murka. Tuhan berkata bahwa oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku, dan aku telah memberikan bangsa-bangsa sebagai gantimu. Artinya keberhargaan kita itu melebihi bangsa-bangsa yang ada di luar sana. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kalau engkau ada pokok-pokok doa yang engkau ingin butuh didoakan, mari datang berserah kepada Tuhan. Perlindungan Tuhan adalah pagar yang merupakan pagar perlindungan yang paling aman di dalam kehidupan kita. Di akhir pemberitaan firman pada pagi hari ini, saya akan membacakan permohonan pokok-pokok doa saudara yang sudah mengirimkan di chat kami, dan kami akan mendoakan Bapak Ibu Saudara-saudara beberapa orang yang dapat kami doakan pada pagi hari ini. Dan sebelumnya mari kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yesaya 21 hingga 30, khususnya di dalam Yesaya 25 kami akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan yang menjadi tempat pengungsian kita. Adakah tempat lain yang lebih aman selain daripada Tuhan? Dia tempat pengungsian, bukan bukit-bukit, bukan rumah, bukan satu lembah yang aman, tetapi Tuhan adalah segalanya di dalam kehidupan kita. Engkau mengangkat tangan, Tuhan pasti akan turun tangan. Saudaraku, ketika engkau ada di dalam pergumulan ekonomi, engkau di dalam pergumulan kesunyian, engkau di dalam pergumulan ditinggalkan, satu nama yang memberikan kemenangan, nama Yesus, menara yang kuat, tempat pengungsian yang paling aman. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 25, ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, aku mau menyanyikan syukur bagimu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan anggur yang anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Ayat yang ketujuh, dan di atas gunung Tuhan ini, Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya yang akan dijauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Sebab Tuhan akan melindungi gunung ini, tetapi Moab akan diinjak-injak di tempatnya sendiri. Sebagai jerami diinjak-injak dalam lubang kotoran.
Apabila Moab mengembangkan tangannya di dalamnya seperti cara perenang mengembangkannya untuk berenang, maka Tuhan akan mematahkan kecongkakan mereka dengan segala daya upaya mereka. Maka kubu-kubu tembokmu yang tinggi akan ditumbangkannya dan dirubuhkannya dan dicampakkannya ke tanah dan debu. Saudaraku yang diberkati, di atas gunung Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Tuhan berjanji akan meniadakan maut untuk seterusnya akan menghapuskan air mata dari segala bumi. Bahkan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Ketika Tuhan mengatakannya, dia bersumpah terhadap dirinya sendiri. Manusia bersumpah di hadapan sesamanya, bersumpah demi langit, bersumpah demi apapun juga, tetapi Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, kita tidak perlu khawatir sebab Tuhan yang bersumpah demi dirinya sendiri. Dan firman Tuhan katakan bahwa oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku, dan aku ini mengasihi engkau dan aku telah memberikan bangsa-bangsa sebagai gantimu. Saudaraku, pada pagi hari ini kami mau memberikan firman Tuhan ini untuk mengingatkan kita. Kalau hari ini engkau merasa galau gelisah dan tidak ada tempat perlindungan, saudaraku, bukan dari timur dan barat tempat perlindungan yang paling aman. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 berkata, "Kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan semesta alam, yang Allah Israel, penjaga Israel yang tidak pernah terlelap." Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia itu paling tidak tahan kalau sudah ngantuk tuh pasti cari tempat tidur. Dan kalau saya sudah ngantuk, apalagi kalau pagi-pagi udah bangun jam 5, saudara, atau jam setengah 5, saudara, beberapa hari yang lalu kami dalam kesibukan yang sungguh-sungguh luar biasa. Dan saudara, ketika kita mau mengantuk, mata itu nggak tahan. Mau dipaksa melakukan aktivitas apapun, kita lebih memilih tidur. Karena kita butuh yang namanya istirahat. Kita butuh yang namanya recovery. Kita butuh siang dan malam, kalau enggak siang itu kita butuh yang namanya istirahat. Karena butuh pemulihan dan kita punya keterbatasan, saudara. Kita butuh yang namanya istirahat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan bukan Allah yang seperti itu. Dia pencipta. Matanya terbelalak. Matanya, firman Tuhan katakan bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mencari orang-orang yang bersungguh hati kepada Dia, untuk melimpahkan kekuatannya kepada Dia. Jadi saudara yang diberkati, suatu antitesis yang salah kalau kita berkata, "Tuhan, tolong aku, Tuhan, pulihkan aku." Saudara, sifat Tuhan bukanlah Tuhan yang menghindar untuk memberikan pertolongan. Sifat Tuhan bukan Tuhan yang harus dikejar-kejar supaya Tuhan tolong. Tidak, justru kebalikan, Dia yang kejar kita. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, jangan berpikir ketika Tuhan membuang mereka keluar dari Taman Eden, Tuhan itu memang menjaga dengan pedangnya yang bernyala-nyala di pohon kehidupan. Karena Dia marah. Firman Tuhan katakan, "Bukan keinginanku untuk membunuh orang fasik, tapi supaya mereka berubah." Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sifat Tuhan adalah Dia mencari manusia. Sifat Tuhan adalah Dia memberikan perlindungan. Sifat Tuhan, Dia cemburu kepada manusia yang mencari perlindungan kepada Moab, yang mencari perlindungan kepada Raja Aram, yang mencari perlindungan kepada bangsa Asyur. Saudaraku yang diberkati, kalau kita mengenal sifat Tuhan yang seperti ini, tentunya ada rasa aman yang kita miliki bahwa kita berlindung kepada pribadi yang sangat rindu untuk melindungi kita. Pagi hari ini saudara, saya tidak tahu apa yang sedang saudara gumulkan. Mungkin saudara sudah letih berdoa berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Saudara tidak menemukan jawaban. Tetapi firman Tuhan katakan, Abraham menunggu 25 tahun sampai dia menerima janji
anak perjanjian yaitu Ishak. Yusuf menunggu 13 tahun sebelum dia diangkat menjadi Perdana Menteri. Musa menunggu 40 tahun sehingga dia bisa melayani Tuhan. Dan saudara, Yesus menunggu 35 tahun supaya dia bisa melayani umat Tuhan. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sesudah Yesus melayani kita semua, dia harus mengakhiri perjalanannya dengan mati di kayu salib, tergantung di kayu salib, di kayu yang terkutuk. Dan firman Tuhan katakan, dia mati, bangkit, dan naik ke surga. Kemenangan ada bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu tunggu setiap orang itu berbeda. Mungkin saudara ketika saudara memiliki banyak pergumulan, saudara menunggu bertahun-tahun. Tapi tahukah saudara bahwa tidak pernah sia-sia orang menanti-nantikan Tuhan. Asal jawaban itu tersediakan karena sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat 4 di dalam Yesaya 25 berkata, satu fakta yang harus kita percaya bahwa Tuhan adalah tempat pengungsian. Bagi siapa? Yang pertama bagi orang lemah. Artinya lemah, letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan bilang, mari engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, tanggalkan segala bebanmu dan angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara kita. Ketika kita mengangkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Orang lemah tidak bisa berbuat apa-apa. Orang lemah tidak punya kemampuan lagi, mau berpikir dia udah gak mampu. Dia mau berjalan dia udah gak mampu. Tuhan itu tempat pengungsian. Yang pertama bagi orang lemah. Yang kedua, Tuhan itu tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakan. Saudara pernah merasakan diserang oleh kemiskinan? Ketika kekurangan itu menyerbu, saudara kemudian mencari-cari di dompet, receh-receh untuk membayar mungkin parkiran, untuk membayar untuk beli beras, untuk membayar angsuran, untuk membayar sesuatu yang engkau butuhkan di dalam kehidupanmu tiap-tiap hari. Miskin, engkau punya segala sesuatu, tapi ketika engkau mencari keuanganmu diterpa dengan begitu banyak hantaman. Miskin, saudara. Adakah orang di dunia ini yang selama-lamanya dia merasa dipenuhkan? Mungkin secara harta dia memilikinya, tetapi secara kasih sayang mungkin dia merasa miskin di dalam hal kelimpahan dia punya di dalam keuangan dan sebagainya, tapi dia tidak punya di dalam hal kasih sayang. Orang yang miskin adalah orang yang merasa kurang. Orang yang miskin adalah orang yang merasa tidak dipenuhkan. Tetapi dikatakan firman Tuhan di dalam Matius 5, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberkati orang yang merasa miskin. Secara rohani dia sangat membutuhkan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan Tuhan adalah tempat pengungsian bagi orang yang miskin. Di dalam kesesakannya Tuhan adalah penolong dalam kesesakan. Dan Mazmur 46 ayat 2 katakan, penolong dalam kesesakan, dan itu terbukti saudara. Bukti itu tercatat di dalam Alkitab. Bukti itu tercatat di dalam kisah kehidupan kita. Ketika kita dalam kesesakan, ketika kita di dalam kemiskinan, ketika kita di dalam poverty, kekurangan, di dalam kemiskinan hati, kemiskinan jiwa, kemiskinan raga, dan kemudian kemiskinan harta. Saudara, dia adalah penolong dalam kesesakan. Yang ketiga, Tuhan adalah perlindungan terhadap angin ribut. Berbicara tentang force major, naungan terhadap panas terik. Berbicara tentang suatu keadaan cuaca yang tidak bisa kita duga, bencana, dan kemudian keadaan-keadaan kahar di sekitar kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di kota Manado tahun 2014, tahun 2000 beberapa kali goncangan-goncangan bencana terjadi di kota Manado, kahar terjadi di kota Manado. Tetapi ketika kami melihat, itu tidak menimpa kepada saya secara pribadi, tetapi orang-orang yang ada di kota Manado. Mereka mengalami yang namanya rumah mereka hanyut. Mereka mengalami yang namanya tanggul hancur. Mereka yang mengalami ada seorang dokter yang tertimpa longsor di daerah Jalan Raya Tomohon. Ada orang-orang yang mengalami kehilangan harta, kehilangan nyawa, kehilangan orang yang dikasihi. Dan rumah yang sudah ditinggali bertahun-tahun di lapangan Tikala, itu bisa tenggelam sampai melewati kepala saudara. Bahkan dokumen di kantor-kantor perkantoran itu rusak semua karena basah. Dan kemudian di tempat itu mereka merupakan tempat yang menurut orang itu lembah di lapangan Tikala. Lembah yang aman. Tetapi satu ketika, kalau tidak salah di tahun 2014, banjir itu menghantam dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Satu keadaan kahar.
yang tidak pernah kita inginkan, tapi itu terjadi di kota Manado. Dan kemudian di pusat kota, yaitu di kantor wali kota itu, mobil kemudian bertumpuk-tumpuk karena dihantam oleh genangan banjir air bah pada waktu itu. Tidak seperti pada zaman Nuh, tetapi di lembah itu terkumpul air yang begitu banyak. Itu hantaman yang betul-betul bagi kota Manado. Lalu kami melayani ke rumah-rumah di sana, ada yang kami doakan, kami juga melakukan pengobatan gratis di sana pada waktu itu. Saudara, banyak orang-orang Kristen di sana, dan satu hal yang mereka punya, ketika mereka kehilangan harta, kehilangan nyawa, kehilangan segala sesuatu, mereka datang kepada Tuhan. Dan hari itu berlalu begitu saja. Artinya ketika mereka ada ucapan syukur, orang-orang percaya yang ada di kota Manado, mereka melewati masa-masa kelam mereka dengan tetap bersyukur dan melangkah di dalam hidup. Saudara, hal yang penting di dalam kehidupan ini, ketika engkau dihantam badai, ketika engkau menghadapi kahar, ketika engkau menghadapi trauma, ketika engkau menghadapi sakit penyakit, ketika engkau menghadapi saat-saat sulit di dalam hidupmu, engkau boleh mengalami itu, tetapi kemudian engkau cepat move on. Karena Tuhan adalah naungan, perlindungan terhadap angin ribut, terhadap panas terik. Dia Tuhan atas cuaca. Ketika cuaca menghantam, badai, banjir, longsor terjadi di kota Manado, orang-orang percaya, orang-orang Kristen pada waktu itu, mereka tetap memilih move on. Mereka keluar dari keadaan banjir, mereka membangun lagi, mereka hidup lagi. Orang-orang yang hidup di bantaran sungai, mereka move on, mereka hidup lagi karena mereka percaya kepada satu Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Orang-orang yang bangkit setelah mengalami goncangan, badai, banjir, longsor. Saudara, itu bukti iman percaya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan adalah perlindungan, adalah penolong di dalam kesesakan, dan itu Tuhan buktikan. Saudara, kesaksian itu menjadi bukti tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Hal yang keempat, Tuhan adalah perlindungan terhadap amarah orang-orang yang gagah sombong. Itu seperti angin ribut di musim dingin. Saudara yang diberkati, keadaan kahar bukan sekedar itu menjadi ancaman dalam kehidupan kita. Tapi orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, penguasa-penguasa yang lalim di sekitar kita, itu merupakan ancaman juga di dalam kehidupan kita. Tetapi kita pengkhotbah katakan, jika amarah penguasa menimpa engkau, jangan lekas-lekas meninggalkan tempatmu untuk mencegah engkau melakukan kesalahan yang besar. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kami tidak tahu keadaan apa yang engkau alami, tapi engkau mungkin bergesekan dengan pemimpin. Engkau bergesekan dengan orang-orang yang ada di tempat kantormu yang berkuasa atas engkau. Tapi hari ini saya mau katakan, sekali lagi, Tuhan adalah tempat perlindungan. Lari kepada Tuhan, naikkan syukur dan doamu di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan memelihara engkau. Seperti panas terik di tempat kering, kegaduhan orang-orang luar kau diamkan. Seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan, demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum anggur tua yang disaring endapannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sama seperti pernikahan di Kana, anggur yang lebih baik dikeluarkan di akhir acara. Saudaraku, kadangkala segala sesuatu akan indah pada akhirnya, akan indah pada waktunya. Tuhan penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. Mari saudara, pagi hari ini kita akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Beberapa permohonan doa yang kami baca di ruangan chat, beberapa pergumulan yang diungkapkan oleh kekasih-kekasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Mari saya akan bacakan pokok-pokok permohonan doa. Dan mari saudara yang menyaksikan tayangan channel ini pada saat pagi hari ini, mari kita sama-sama dukung. Untuk Bapak Yesaya Pasaribu, saat ini dia berkata bahwa dia sedang dalam pergumulan, dia rindu untuk menyembah dan memuji Tuhan. Dia saat ini bekerja di luar negeri, dan dia katakan dia tidak pernah lagi ibadah. Sampai akhirnya dia ada di titik terendah, dan dia benar-benar merasa selalu sendiri. Dia katakan, Bapak Yesaya Pasaribu, saya rindu akan kasih anugerah Tuhan, bantu doakan saya
pastor agar saya konsisten untuk selalu ibadah sendiri di waktu subuh dan malam. Dan saya sekarang mulai merasakan hadirnya Tuhan setelah saya doa subuh dan selalu dengarin firman Tuhan. Terima kasih pastor, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk Bapak Yesaya Pasaribu. Bapa di surga, seorang anak Tuhan, Yesaya Pasaribu, dia dalam pergumulan, dia ada di luar negeri, bekerja di luar negeri. Dia tidak pernah lagi beribadah. Sampai ketika dia ada di titik terendah, dia merasakan betul-betul membutuhkan Tuhan. Selama ini dia berasa di titik terendah, dia merasa sendiri. Tetapi karena kerinduan akan kasih anugerah Tuhan, dia memutuskan untuk komitmen ibadah sendiri di waktu subuh dan malam hari. Dan dia kemudian mulai merasakan hadirnya Tuhan setelah dia mengalami doa subuh dan selalu mendengarkan firman Tuhan. Oh Bapa di surga, ada pribadi yang begitu merindukanmu Tuhan. Namanya Bapak Yesaya Pasaribu, saudara Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan, dia memiliki iman, dia memiliki semangat, dia memiliki kekuatan untuk mencari Tuhan. Carilah Tuhan, bersungguh hatilah kepada Tuhan, sebab Tuhan matanya tertuju kepada orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Kami berdoa Bapak Yesaya Pasaribu, dipenuhkan dengan pengurapan, dia kuat diteguhkan, sehingga dia ketika dia beribadah sendiri, dia dituntun oleh Roh Kudus secara pribadi. Pengurapannya itu yang memberikan dia kekuatan. Dan titik terendah yang Bapak Yesaya Pasaribu itu alami, dia akan keluar dari sana. Tuhan akan menyediakan hidangan bagimu di hadapan para lawanmu. Gada dan tongkat Tuhan, itulah yang akan menghibur Bapak Yesaya Pasaribu. Keluarganya diberkati dan kehidupan pribadinya yang beribadah diberkati. Tuhan menyertai dia. Ada satu perlindungan malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling orang yang takut akan dia. Perlindungan buat Bapak Yesaya Pasaribu. Apa saja yang dia butuhkan, Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Bahkan Tuhan kirimkan orang-orang yang menjadi sahabat di dalam Tuhan, sehingga dia dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami berdoa Bapak Yesaya Pasaribu kuat imannya dan diberkati dan dipertemukan dengan hamba-hamba Tuhan dan rekan-rekan yang bisa membuat dia kuat, termotivasi, dan tetap semangat dalam Tuhan. Ini doa kami Bapak di surga untuk Bapak Yesaya Pasaribu. Kiranya Tuhan senantiasa memulihkan dan memberkati hamba-Mu ini yang setia mencari Tuhan. Saudara, kita akan membacakan permohonan pokok-pokok doa bagi dari saudara yang lainnya, yaitu pribadi-pribadi yang mengirimkan chattingannya dan chatnya di akun kami. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami akan membacakan permohonan doa dari saudari Rosinta Sihotang. Dan saudaraku, dia berkata di dalam chatnya seperti ini. Dia mohon pengampunan di dalam kehidupannya. Dia sangat rindu untuk memulihkan keadaannya. Dia sangat rindu untuk di dalam tubuhnya ini dia tetap kuat dan sabar, dan dia sangat rindu Tuhan itu ada di dalam kehidupan dia. Dia sangat rindu damai sejahtera ada di dalam kehidupan dia. Kami berdoa untuk saudari Rosinta Sihotang, di mana ketika dia sibuk, Tuhan tetap berbuat baik kepadanya, Tuhan tetap melindungi dia, Tuhan tetap membuat dia dapat menghadapi segala sesuatu. Dia rindu Tuhan memberkati segala isi hatinya, kerinduannya, Roh Kudus dalam isi hatinya, dan dia memandang Yesus sebagai Bapa. Bapa, kami berdoa biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara saudari Rosinta Sihotang, kerinduannya kepada Bapa. Dia rindu untuk memberikan hatinya kepada Tuhan. Dia memiliki satu desire kepada Tuhan. Dan kami percaya orang-orang yang punya hasrat, orang-orang yang punya desire kepada Bapa di surga, mereka akan mengalami pemulihan senantiasa. Mereka akan dibaharui kekuatannya. Mereka akan diberkati dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kami percaya saudari Rosinta Sihotang,
Ketika dia sungguh-sungguh menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, dia akan mengalami pemulihan, dia akan mengalami kekuatan daripada Tuhan. Kerinduannya kepada Bapa, damai sejahtera Tuhan akan mengalir dan memelihara hati dan pikirannya di dalam Kristus Yesus. Bapa di surga, kami rindu Tuhan, saudara Rosinta yang setia untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan puji-pujian. Semuanya diberkati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa di surga, ini doa kami buat saudari Rosinta. Dia mengalami pemulihan, dia dipenuhkan dengan damai sejahtera, dia dipenuhkan oleh Roh Kudus. Tuhan menyertai saudari Rosinta dalam nama Yesus. Kami juga secara khusus berdoa untuk saudari Esti Sari, dan Bapa di surga, dia seorang yang merasa terharu membutuhkan jamahan Roh Kudus, dan dia merasa dijamah oleh Roh Kudus. Dia terharu dengan jamahan Roh Kudus, dan di situ dia merasa Bapa sangat dekat dengan dia. Dan saudara Bapa di surga, dia mengalami kasih Tuhan di dalam hidupnya. Kami terus berdoa untuk saudara Esti Sari. Bapa di surga, kami berdoa agar dia mengalami kekuatan pemulihan daripadamu. Ketika dia merasakan jamahan Tuhan, Roh Kudus ada di dalam kehidupannya. Aku percaya segala sesuatu yang dia perlukan, Tuhan menyediakan. Dan aku percaya dia membutuhkan lebih daripada hidup. Dia membutuhkan Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Bapa, di dalam nama Yesus, berkati saudara Esti Sari agar dia mengalami pertumbuhan iman, pertumbuhan kerohanian. Dan Bapa di surga, di dalam nama Yesus, saudara Esti Sari akan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk seorang yang tidak dapat disebutkan namanya. Dia bersyukur dia sudah disembuhkan dan dipulihkan dari stroke. Dia selalu rajin membaca Alkitab, dia selalu menyanyi dan berdoa. Dia mulai stroke awal Februari dan kemudian dia sekarang sudah sembuh. Tinggal pemulihan pita suara. Kami berdoa untuk saudari yang mengalami stroke, yang sudah mengalami mulai terjadi kesembuhan dan pita suaranya itu dipulihkan, sehingga ketika pita suaranya dia persembahkan kepada Tuhan, dia bisa kembali lagi menyanyi, dia bisa kembali lagi memuji, dia bisa kembali lagi mempersembahkan suaranya untuk Tuhan. Bapa di surga, kami percaya ketika stroke yang sudah disembuhkan di dalam kehidupannya, Tuhan akan menyempurnakan oleh bilur-bilur Yesus. Dia disembuhkan dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih. Inilah pokok-pokok doa kami. Secara khusus kami juga berdoa untuk ponakan kami Erlangga Effendi dan juga Astrid Pakaya yang berulang tahun pada tanggal 9 dan 10 Desember. Tuhan memberkati mereka menjadi keluarga kecil yang sudah diberkati dengan seorang putri yang bernama Mikana. Mereka sehat, kuat, diberkati, umur panjang, dan menjadi seorang TNI yang berprestasi, yang disiplin, yang diberkati oleh Tuhan, sehingga setiap karya, pekerjaan, dan usaha, bahkan mereka melayani Tuhan, di dalam hidup nikah mereka diberkati dalam nama Tuhan. Bapak, terima kasih panjang umur, kesehatan, kekuatan bagi adik Erlangga dan Astrid. Di dalam nama Yesus mereka dipulihkan, bahkan dibaharui, bahkan selalu bertumbuh secara iman dan kerohanian. Ini doa hamba bagi setiap kami. Dan di dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan buat Oma Eske Tuhan. Rencananya untuk berangkat ke Jakarta diberkati. Rencananya untuk dalam perjalanan dia tetap sehat, kuat, diberkati. Dan kami berdoa di bulan indah, bulan Natal, bulan Desember, bulan untuk memperingati kebaikan Tuhan. Kami percaya kami semua diberkati. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami menyerahkan aktivitas kami. Setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan diberkati, diurapi. Demi nama Yesus kami berdoa dan sambut berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Thank you and God bless you. Selamat beraktivitas. Selamat pagi.